Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifal dengan NIM 25272. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang jaringan komputer berdasarkan luas jangkauannya. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu sama yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi informasi, program-program, dan penggunaan perangkat keras secara bersama. Yang pertama adalah LAN. LAN bisa disebut juga dengan Local Area Network. Local Area Network adalah suatu jaringan yang hanya mencakup suatu area lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dipergunakan oleh pengguna di area LAN. Dalam jaringan LAN terdapat kabel UTP, switch, hub, dan router. Contoh dari jaringan LAN ini terdapat pada komputer-komputer sekolah, komputer-komputer perusahaan, dan komputer-komputer warnet. Sebagai jaringan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak mempergunakan jaringan telekomunikasi dengan operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN hanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN biasanya dilakukan melalui administrasi lokal. Kemudian fungsi LAN. Fungsi LAN terbagi atas 5. Yang pertama, dapat menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN ini dapat digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun media perantara. Sementara untuk menghubungkan banyak komputer, kita perlu untuk menambahkan aplikasi seperti hub atau switch. Selanjutnya, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memindahkan flash disk dari satu komputer ke komputer lainnya, karena kita dapat memindahkan file dengan metode sharing pada komputer. Selanjutnya, sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN dapat memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini dapat memungkinkan penggunanya untuk dapat menghemat biaya. Selanjutnya, jaringan MAN. Jaringan MAN atau bisa disebut juga dengan Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan yang mencakup atau lebih besar dari jaringan LAN, dan teknologinya lebih canggih dari jaringan LAN tersebut. Jaringan MAN ini menggabungkan seluruh jaringan LAN dan menjangkau hingga 10 sampai 50 km. Jaringan MAN ini dapat menggabungkan jaringan yang ada di perkantoran dan di sebuah instansi yang berada di dalam satu kota. MAN sendiri mempunyai karakteristik sebagai berikut. MAN mempunyai area yang lebih luas dari jaringan LAN, sekitar dari 10 sampai 50 km. Sebuah MAN tidak dimiliki oleh sebuah organisasi, namun dimiliki oleh satu konsorsium pengguna. Sekalipun MAN lebih besar dari LAN, tetapi teknologinya sama dengan teknologi dari jaringan LAN. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jaringan MAN. Kelebihan dari jaringan MAN yang pertama, koneksi dari jaringan MAN lebih luas daripada jaringan LAN, karena itu mencakupi suatu kota. Yang kedua, jaringan MAN mempermudah untuk urusan bisnis. Yang ketiga, jaringan MAN memiliki transfer yang tinggi. Kekurangan dari jaringan MAN tersebut adalah apabila
jaringan WAN itu mengalami kerusakan, untuk memperbaikinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, jaringan WAN atau disebut juga dengan Wide Area Network adalah jaringan yang luas cakupannya melebihi satu negara atau satu benua. Dikarenakan jaringan WAN gabungan dari jaringan LAN dan MAN yang dipisahkan karena geografis. Membangun jaringan WAN memerlukan kabel dengan serat optik, fiber optik, kabel telepon, ataupun bisa menggunakan satelit. Jaringan WAN memerlukan biaya yang sangat besar karena jangkauannya sangat luas. Karena itu, jaringan WAN mempunyai transmisi kecepatan sebesar 2 Mbps, 35 Mbps, 45 Mbps, 155 Mbps, 625 Mbps maupun lebih. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari WAN. Kelebihan dari jaringan WAN, yang pertama, jaringan WAN sangat cepat dan memudahkan untuk mengirim informasi dan file. Yang kedua, jaringan WAN bisa mencakupi seluruh negara bahkan dunia. Jaringan WAN bisa untuk mengatur sumber daya. Kekurangan dari jaringan WAN tersebut lebih mudah masuk pengguna ilegal. Yang kedua, karena sinyalnya kuat, maka lebih rentan ancaman masuk seperti hacker. Yang ketiga, jaringan WAN tersebut segi penyuntingan atau pengaturannya sangat rumit. Baiklah, hanya itu penyampaian saya mengenai materi tentang jaringan komputer berdasarkan jangkauannya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.